Assalamualaikum teman-teman semuanya, kembali lagi. Nah, kali ini kita akan sharing-sharing kembali tentang apa yang sudah saya pelajari hari ini. Dan kali ini saya sedang belajar tentang aspek-aspek yang mengalami perkembangan. Apa nih perkembangan nih? Barangkali teman-teman ada yang sudah tahu ya, perkembangan adalah salah satu proses perubahan yang secara kualitatif yang terjadi pada fisik dan juga psikis yang mengarah kepada kematangan. Jadi ada pertumbuhan, ada juga perkembangan ya teman-teman ya. Kalau pertumbuhan itu sifatnya biasanya kuantitatif, kalau perkembangan itu lebih ke kualitatif. Nah, aspek-aspek apa saja yang bisa berkembang pada diri seorang manusia? Nah, ini mungkin bisa menjadi pendorong buat diri kita, sekaligus melihat diri kita mana-mana yang kira-kira sudah bertumbuh, berkembang, dan mana saja yang belum berkembang. Salah satu aspek perkembangan yang bisa kita dapati dalam diri seorang manusia yaitu perkembangan fisik motorik. Di sana nanti ada perkembangan secara anatomi pada tulang, pada struktur tubuh, kemudian juga ada yang sifatnya fisiologi. Banyak lagi perkembangan fisik lainnya. Nah, selain fisik, aspek yang berkembang pada manusia juga pada intelektual, ada pada kemampuannya untuk terus kalau intelektual ya ada mungkin pada kayak penangkapan atau mungkin kecerdasan, mungkin bahasa mudahnya ya. Dan setiap hari kita juga mengalami perkembangan sesuai dengan masing-masing orang. Yang bisa kita upayakan bagaimana menghadirkan perkembangan itu. Kemudian aspek sosial emosional. Nah, ternyata aspek sosial emosional ini juga bisa berkembang loh teman-teman, bagaimana cara kita memerankan peran kita dalam kehidupan sosial, keluarga dan orang-orang di sekitar kita. Kemudian bagaimana kita merespon orang lain, bagaimana kita menyikapi suatu keadaan, ini juga mengalami perkembangan. Kemudian minat bakat juga berkembang ya teman-teman ya. Kesukaan-kesukaan kita juga bisa mengalami perkembangan. Motivasi, dorongan-dorongan juga bisa berkembang pada diri manusia. Kemudian juga sikap, perilaku juga mengalami perkembangan ya teman-teman ya. Bisa jadi dulu sikap kita terhadap sesuatu mungkin keras, cuek dan sebagainya, mungkin karena keadaan, lingkungan, pendidikan dan pengarahan atau lain-lain, itu bisa menuju ke arah yang positif ataupun menuju ke arah yang negatif. Kemudian kepribadian. Nah, ini kepribadian juga dipengaruhi juga ya teman-teman ya, dia bisa mengalami perkembangan. Kemudian juga penghayatan terhadap agama. Nah, penghayatan terhadap agama juga bisa mengalami masa perkembangan ya teman-teman, yang itu perlu kita sadari. Dan perkembangan itu memang harapannya dia maju terus ya teman-teman ya, lebih baik, tetapi mungkin ada yang pelan, ada yang lambat, atau mungkin malah justru ke belakang. Itu juga perlu kita sadari. Kemudian ada juga perkembangan karir. Nah, ini juga bisa jadi ukuran buat kita ya teman-teman ya, tidak harus selalu di kantor, tapi karir-karir kita mudah-mudahan terus mengalami perkembangan. Kemudian perkembangan moral. Nah, pokoknya banyak lah ya teman-teman ya. Jadi ternyata dalam kehidupan kita aspek-aspek perkembangannya cukup banyak, mulai fisik, intelektual, sosial, emosi, minat, motif, bahasa, sikap, kepribadian ya, moral, kemudian juga penghayatan agama, karir dan lain sebagainya. Nah, mari kita tanya pada diri kita sendiri, apakah kita sudah mengalami perkembangan yang optimal atau belum. Kalau belum, yuk kita bersama-sama ya teman-teman memproses diri kita supaya perkembangannya terus menjadi perkembangan yang positif dan bisa menghasilkan sesuatu yang bermanfaat untuk diri kita, orang-orang yang kita sayangi dan orang sekitar kita. Terima kasih sudah menyimak video ini.